Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat dan juga selamat hari Sabtu buat teman-teman semua. Ini adalah yang ditunggu-tunggu setelah matchday kedua ya, kita sudah memastikan sebagai tim yang pertama lolos di Piala Asia U17 kali ini di Saudi Arabia sebagai juga juara grup, sehingga kita langsung berada di knockout stage dan langsung menunggu runner-up grup D. Akhirnya terjawab juga lawan kita, karena dari grup D ini sangat cair. Dari pekan pertama, dari matchday pertama, matchday kedua sampai matchday ketiga itu baru ketahuan siapa juara grupnya, siapa runner-upnya, dan siapa yang gak lolos. Di awal-awal meskipun dari awal sudah kelihatan yang akan menjadi lawan kita kemungkinan besar memang antara Korea Utara dan Tajikistan. Dan tadinya mungkin banyak orang yang berpikir kita akan menghadapi Tajikistan karena Korea Utara cukup solid, cukup kokoh juga di puncak klasemen. Tapi inilah dalam sepak bola, kita nggak pernah ada yang tahu. Di momen-momen terakhir ini kebetulan gue baru nonton Korea Utara unggul 2 kali sebenarnya dari Oman, yang sebenarnya juga peluangnya untuk lolos kecil ya. Mereka tetap berjuang dengan sangat gigih, tertinggal 2 kali dan kemudian disamakan juga. Jadi Korea Utaranya ini unggul 2 kali, 1-0, 1 sama. Kemudian di menit 80-an kalau gua nggak salah, itu mereka kembali unggul, tapi di masa injury time, benar-benar di ujung banget itu Oman bisa menyamakan kedudukan. Ya, jadi 2 sama, dan ini membuat akhirnya firm kita akan bertemu dengan Korea Utara di babak perempat final ya. Ini satu milestone yang sangat luar biasa, dan secara umum kita memang diuntungkan dalam situasi ini. Kebijakan rotasi juga dari Coach Novarianto yang dilakukan saat menghadapi Afghanistan, meskipun mungkin sebagian kecil ada yang mencibir kok mainnya begini-begini, dan disinilah kita bisa melihat advantage-nya walaupun belum terwujud di pertandingan yang akan berlangsung hari Senin nanti tanggal 14 April 2025. Jadi pertandingan itu udah menjelang tengah malam, sebenarnya udah ya pokoknya jam 12 malam lah hari Senin nanti ya, tanggal 14. Nah, Korea Utara ini tentunya lawan yang tidak mudah, karena di pertandingan grup D di awal-awal itu mereka berhasil menahan Iran 1 sama, walaupun Iran memang di turnamen kali ini kelihatannya tidak terlalu kuat. Kemudian di pertandingan kedua Korea Utara berhasil mengalahkan Tajikistan 3-0, dan baru di pertandingan terakhir mereka bermain imbang 2 sama dari Oman. Jadi dalam 3 pertandingan ini agak mirip dengan Indonesia, tidak terkalahkan. Bedanya Korea Utara meraih 2 kali imbang dan 1 kali kemenangan. Sementara itu untuk posisi puncak itu dihuni oleh Tajikistan yang memang mentalitasnya sangat luar biasa. Mereka di grup mengantongi 6 poin ya, 6 poin, 2 kali imbang, 2 kali kemenangan dari Oman dan juga dari Iran di matchday terakhir, dan mereka kalah sekali dari Korea Utara 3-0. Nah, di situasi seperti ini tadi sempat gue ulas soal rotasi yang dilakukan oleh Coach Novarianto di pertandingan terakhir, di matchday terakhir atau matchday ketiga, dan di situ menurut gue advantage yang akhirnya kita bisa rasakan. Jadi ada beberapa pemain yang bukan mungkin ya, karena pertandingan pertama sama pertandingan kedua itu pemain kita itu 11-11 sama persis. Jadi jaraknya hanya 3 hari, apalagi saat kita menghadapi Korea Selatan kita bertahan total. Buat teman-teman kalian yang main bola pasti tahu bertahan itu lebih capek daripada menyerang, dan itulah keuntungannya kita bisa lolos lebih cepat, sehingga pertandingan ketiga 7 pemain itu diistirahatkan, hanya menyisakan kalau gue nggak salah itu penjaga gawang Dava, kemudian juga kapten tim Putu Panji, kemudian kalau gue nggak salah Daniel ya, sama Alberto. Pokoknya ada 4 lah ya, sorry kalau gue salah. Kemudian 7 itu dirotasi pemain baru ya, termasuk diantaranya Fandi Ahmad, Jo Solong, dan lain-lain. Dan ini membuat akhirnya para pemain kita punya keuntungan kebugaran dan juga hari ya. Bahkan kalau kita lihat pertandingan terakhir pun Korea Utara, jadi baru saja berlangsung itu mereka main ngotot. Jadi udah kita unggul hari, mereka juga pertandingan terakhir pun mereka kan mundur sehari gitu. Jadi kita intinya banyak untung lah dari segi kebugaran, dari segi hari. Salah satunya karena memang jadwal juga kita lebih duluan main sehari, sehingga jaraknya nanti ke perempat final agak 1 hari lebih lama, dan juga karena kita sudah lebih lolos duluan, sehingga matchday ketiga kita bisa mengistirahatkan para pemainnya. Nah, nanti hari Kamis di mana kita akan bermain? Kita akan tampil di ini di kompleks ya, kompleks King
Abdullah Sport City. Ini adalah kompleks seperti GBK mungkin, tempat di mana tim nasional senior kita, kakak-kakak, abang-abang kita saat itu menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Jadi pertandingan pertama sekali kalau kalian ingat yang kita bermain satu sama, cuman saat itu kita bermain di main stadiumnya. Ibaratnya seperti di GBK-nya. Sementara nanti saat kita menghadapi Korea Utara itu kita akan bermain di sebelahnya, ada stadion lebih kecil ya. Kebetulan waktu gue ngeliputan di sana pun kelihatan nggak gede banget itu, mungkin nggak tahu ya, cuman 2.000 orang atau berapa gitu, kecil lah kayak lapangan latihan, mungkin kayak seperti Sumantri mungkin ya. Gue agak lupa ingat karena itu September. Yang pasti nih ada untungnya ada plusnya. Mungkin kalau ada untungnya ada plusnya lagi, ada untungnya ada minusnya. Kalau minusnya mungkin para penonton diaspora kita yang mungkin animonya makin tinggi untuk mendukung Evander Florasta dan kawan-kawan itu agak tertahan ya, karena kabarnya kapasitasnya karena kecil dan juga tiketnya sudah nggak tersedia lagi. Cuman kalau memang nanti diprediksi fans tim nasional Indonesia yang ada di sana, yang hadir di stadion itu mendukung langsung Matthew Baker dan kawan-kawan, karena stadionnya kecil, mudah-mudahan suara-suara berisiknya itu bisa langsung didengar mereka sehingga membuat mereka termotivasi. Nah ini penting karena para pemain ini usianya kita mesti ingat ya, 15, 16 tahun, 17 tahun. Matthew Baker tuh kalau nggak salah 15 tahun, sehingga kehadiran para penonton di stadion ini diharapkan bisa menjadi pemain ke-12. Ya bahkan kalau kita ingat di laga menghadapi South Korea, menghadapi Yemen juga dan Afghanistan, banyak sekali fans Timur Tengah terutama Saudi yang hadir di stadion, dan gue rasa ini pasti memberikan dukungan semangat juga buat Matthew Baker dan kawan-kawan. Nah teman-teman, kira-kira itu dulu ya bahasan gua, nggak usah lama-lama, hanya update aja soal Korea Utara yang akan menjadi lawan kita di babak perempat final nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Korea Utara. Kita sudah memiliki beberapa keunggulan, kekompakan juga kita lihat, dan tentunya kalau kita bisa mengalahkan Korea Utara dan kita bisa melangkah ke semifinal Piala Asia U17, maka ini akan menjadi sejarah. Karena terakhir kali kita menorehkan hal yang mirip itu tahun 2018. Saat itu kita berhasil juga melangkah ke perempat final, tapi takluk dari Australia saat itu ya. Gue masih ingat karena gue di pinggir lapangan di Bukit Jalil. Saat itu ada Bagus Bagas, kemudian ada Eren Juliansah dan juga Erendo Ari yang saat ini juga ada di tim nasional Indonesia. Nah jadi kalau kita berhasil mengalahkan Korea Utara dan melangkah ke semifinal, maka ini akan menjadi sejarah baru, tinta emas yang baru. Untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia berhasil ke semifinal Piala Asia U17. Tapi ada yang paling penting teman-teman, sebelum gua tutup, kita harus bersiap juga untuk nanti 6 bulan ke depan, bulan November di Qatar, kita akan menjalani Piala Dunia Under 17. Ini tantangannya jauh lebih berat. Kita akan bertemu dengan jagoan-jagoan dari seluruh benua di dunia, dari Amerika Latin, dari Afrika, dan juga termasuk dari Eropa. Jadi itu yang juga tidak kalah penting untuk mempersiapkan para pemain tetap bugar dan juga punya kompetisi. Nah ini yang perlu juga dipahami supaya mereka tidak luntur, tidak kendor saat Piala Dunia nanti berlangsung. Alright teman-teman semua, kalian pasti udah gak sabar pengen ngetik, pengen dikasih ke kesimpulan atau analisa. Silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih, happy weekend dan adios.